sistem peredaran darah, struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung terletak pada rongga dada. Fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau bisa disebut atrium yang berfungsi menerima darah ke dalam jantung, 2 bilik atau bisa disebut ventrikel yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Bagian-bagian jantung di sebelah kanan ada pena paru, atrium atau serambi kanan, katup, dan ventrikel atau bilik kanan. Bagian jantung di sebelah kiri ada aorta, arteri paru, atrium atau serambi kiri, pena paru, katup, dan ventrikel atau bilik kiri. Cara kerja jantung adalah otot jantung rileks atau bisa disebut istirahat, dan darah memenuhi atrium. Atrium berkontraksi menuju katup, darah menuju ventrikel. Ventrikel berkontraksi menyebabkan menutupnya katup antara ventrikel dan atrium dan menghasilkan bunyi loop. Darah terpompa menuju pembuluh darah. Darah sampai di pembuluh darah besar antara ventrikel menutup, terdengar bunyi dup. Semua proses terjadi dalam waktu 1 detik. Katup merupakan pemisah antara atrium dan ventrikel. Fungsinya agar darah dari ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Fungsi lain katup yaitu pemisah antara ventrikel dan pembuluh darah yang besar yaitu arteri. Fungsi pembuluh darah mengantarkan darah ke seluruh tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, pena, dan kapiler. Arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang besar, tebal, dan berotot. Fungsi membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Membawa darah bersih, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen dan sedikit karbon dioksida, berwarna merah cerah. Bila dipegang akan terasa berdenyut seperti di pergelangan tangan dan leher. Letak agak ke dalam dari permukaan tubuh. Bila terluka, darah keluar memancar. Pena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis. Fungsi membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Membawa darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedikit oksigen berwarna merah tua, berdenyut atau tidak terasa. Letak dekat permukaan tubuh sehingga nampak kebiruan. Bila terluka, darah keluar menetas. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat tipis. Fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Sel darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, bahkan sisa sampah si metabolisme tubuh. Terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. 1. Plasma darah. Dalam darah, 55% adalah plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah tersusun oleh 90% air dan 10% material yang terlarut di dalamnya. Fungsi membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral menuju ke seluruh tubuh. Membawa karbon dioksida dan sampah si metabolisme sel untuk dikeluarkan. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Fungsi membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh sel-sel. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang merah dan terbuat dari hemoglobin. Hemoglobin yaitu suatu protein yang mengandung dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin juga bertugas mengangkat sebagian kecil karbon dioksida yang dihasilkan sel. Berbentuk bikonkave, kedua permukaan pipi tidak berinti sel. Berumur sekitar 120 hari, jumlahnya antara 4,7 sampai 5,3 juta. Sel darah putih atau leukosit. Fungsinya untuk melawan kuman penyebab penyakit, berukuran lebih besar dan berinti sel. Berumur bervariasi, ada yang beberapa jam, hari, bahkan tahunan. Setiap milimeter kubik darah jumlahnya antara 4.000 sampai 10.000. Keping darah atau trombosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, setiap milimeter kubik darah berjumlah 300.000. Kedua, dibentuk di sumsum tulang dan dapat bertahan hidup selama 8 hari. Ketiga, berbentuk lonjong atau bulat dan tidak berinti. Keempat, trombosit mudah pecah. Kelima, trombosit akan bekerja untuk menghentikan perdarahan dan menutup luka ketika ada bagian tubuhmu yang terluka dan mengeluarkan darah. Keenam, ketika terjadi luka, darah akan keluar dari pembuluh darah dan menghasilkan enzim trombokinase yang dapat mengubah protombin yang ada di dalam plasma darah menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, yaitu benang-benang yang dapat menghentikan pendarahan dan menutup luka. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia yaitu sistem peredaran darah ganda, yang artinya darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Pertama, melalui sirkuit paru-paru atau peredaran darah besar, yaitu ketika darah yang
akan dipompa ke paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Lalu darah yang mengandung oksigen akan dibawa ke jantung. Kedua, yaitu melalui sirkuit seluruh tubuh atau peredaran darah besar, yaitu darah yang sudah mengandung oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh dan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, yaitu terjadi di kapiler-kapiler tubuh. Kita tahu apa saja organ-organ yang diturut serta dalam sistem peredaran darah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Secara umum pada manusia terbagi menjadi dua jenis. Sistem peredaran darah besar disebut dengan peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bili kiri menuju kapiler. Darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri paling besar. Tekanan darah adalah perhitungan ketika vertikal berkontraksi untuk memompa darah ke atas dan ketika vertikal dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Contoh, tekanan darah normal 120/80. Angka 120 menunjukkan ketika vertikal memompa darah. Angka 80 menunjukkan ketika vertikal menerima darah. 2. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. A. Aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol penyebabnya. B. Stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otot, dan kematian. C. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras, juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. D. Cara memelihara kesehatan. Sistem peredaran makanan sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Mulai sekarang, makanan yang seimbang, rendah jenuh, lemak trans, dan kolesterol, atau konsumsi garam dan gula. Hindari merokok dan berolahraga. Ya gue gampar